Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Zainul Mahdi, NPM 1804041073. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif Ibu Era tentang tema yang saya ambil, yaitu kebijakan fiskal masa Rasulullah dan masa sekarang, khususnya di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dan memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Dengan kata lain, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya mendapatkan anggaran dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membelanjakan anggarannya tersebut untuk melaksanakan pembangunan di suatu negara. Kemudian kebijakan fiskal dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan, yaitu berupa pajak pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Adapun kebijakan memiliki tujuan menstabilkan perekonomian dengan cara dikontrolnya tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar oleh pemerintah. Pada dasarnya, belanja yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki keseimbangan, dalam artian pendapatan harus sesuai dengan belanja yang dikeluarkan. Keadaan inilah yang disebut sebagai keadaan berimbang. Jika perekonomian membaik, kesempatan kerja tercipta secara luas, kenaikan harga seimbang, maka belanja pemerintah dapat dihemat dari pendapatannya. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Pada awal masa pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Kemudian pada masa Rasulullah SAW, hampir seluruh pekerjaan yang dipekerjakan tidak mendapat upah atau imbalan. Tidak ada tentara formal, tidak ada yang mendapat gaji tetap, namun mereka diperbolehkan mengambil harta dari rampasan perang atau ghanimah. Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan pendapatan agregat masyarakat Muslim di Madinah setelah hijrah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi dari kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Distribusi pendapatan ini telah meningkatkan permintaan total Madinah. Kemudian kebijakan lain yang ditempuh Rasulullah adalah menyediakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin, sekaligus meningkatkan pendapatan nasional dan menetapkan kontrak mudarobah dan kerja sama terbatas antara kaum Muhajirin yang menyediakan lapangan kerja dengan kaum Ansor yang menyediakan lahan pertanian, perkebunan, dan tambang. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan, dan modal. Kemudian tahun kedua setelah hijrah, sedekah dan fitrah atau zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadan. Zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-9 setelah hijrah. Dengan diwajibkannya zakat, maka ditunjuklah pengelola zakat yang tidak digaji keberadaannya. Namun pengelola tersebut diperbolehkan mendapatkan bagian dari zakat tersebut maksimal 12,5% dari zakat yang ada. Pada masa Rasulullah, sumber pendapatan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan negara dari kaum muslim yang meliputi kharaj, zakat, zakat fitrah, wakaf, infak, dan sedekah, serta ambal fadla, yaitu harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, nawaib, dan khums.
Yang kedua yaitu pendapatan dari kaum non-muslimin yang meliputi jiyaz, kharaj, dan usr. Yang terakhir yaitu pendapatan lain yang meliputi ghanimah, fai, uang tebusan untuk tawanan perang, kafaroh, hadiah serta pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslim. Kemudian Rasulullah SAW merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Kebijakan dan ketentuan ekonomi pada masa Rasulullah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi yaitu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik yang sebenarnya. Kemudian manusia merupakan pemimpin Allah di bumi atau khalifah, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki oleh manusia karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Kemudian yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Kemudian yang selanjutnya, eksploitasi dalam ekonomi segala bentuknya harus dihilangkan. Kemudian yang ketujuh yaitu menghilangkan jurang perdebatan atau perbedaan antara individu dan dalam perekonomian, dapat menghapuskan konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada para ahli waris. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang kurang mampu. Kemudian pada masa Rasulullah, anggaran Baitul Mal jarang mengalami defisit anggaran. Hal ini dikarenakan proporsi pengeluaran anggaran yang mampu terjadi satu kali, yaitu saat hendak terjadi perang Hunain. Karena ketiadaan anggaran, maka Rasulullah melakukan peminjaman kepada para sahabat. Saat perang telah selesai dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah, maka Rasulullah langsung membayarkan hutang negara kepada para sahabat tersebut. Oleh karenanya, ekonomi Islam diarahkan untuk menghindari defisit anggaran yang berujung pada hutang negara. Kemudian yang terakhir, pengeluaran negara pada masa Rasulullah yaitu memiliki kebijakan diantaranya. Yang pertama, meminta bantuan kaum muslimin sehingga kebutuhan untuk pasukan Ghazwa dan Syariah kerap terpenuhi. Yang kedua, meminjam peralatan dari non-muslim dengan jaminan pengembalian dengan memberi ganti rugi atas barang yang mengalami kerusakan. Hal ini biasanya merupakan klausul perjanjian damai antara Rasulullah dengan kaum non-muslim. Yang terakhir yaitu meminjam uang dari orang tertentu dan memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kendatipun meminjam hanya dilakukan sekali oleh Rasulullah dan melunasinya sebelum akhir tahun. Hal ini menunjukkan salah satu cara yang benar untuk menjalankan kebijakan fiskal. Yang selanjutnya itu kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan pemerintah di Indonesia dimuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Selanjutnya RAPBN ini diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan menjadi Undang-Undang APBN. APBN ini merupakan gambaran dari kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperoleh pendapatan, pengeluaran, dan penyelenggaraan roda pemerintah dan pembangunan negara. Kemudian secara sederhana, menurut Rosalida tahun 2014 halaman 206, APBN Indonesia yaitu terdiri dari 1. Pendapatan negara dan hibah. Yang pertama, kemudian penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak penghasilan migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTP, cukai dan pajak lainnya serta biaya masuk dan biaya keluar. Kemudian penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan sumber daya alam yang terdiri dari migas dan non-migas, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambahan panas bumi.
Kemudian bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Kemudian yang kedua, pendapatan atau belanja negara. Belanja pemerintahan pusat, yaitu yang pertama belanja pegawai yang terdiri dari gaji, tunjangan honor, vakasi, dan kontribusi sosial. Yang kedua, belanja barang, kemudian belanja modal, kemudian pembayaran bunga utang yang terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kemudian subsidi energi dan non. Selanjutnya yang keenam yaitu belanja hibah, kemudian bantuan sosial yang terdiri dari penanggulangan bencana dan bantuan melalui GL. Yang terakhir yaitu belanja lain-lain yang terdiri dari policy measures dan penyesuaian dana dan penyesuaian lainnya. Kemudian selanjutnya setelah belanja negara yaitu ada keseimbangan primer, kemudian surplus, defisit anggaran, pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. APBN dalam sistem ekonomi konvensional lebih dominan mengandalkan pajak dan hutang negara, terutama hutang luar negeri jika mencukupi. APBN dalam sistem sekuler seluruh pemasukan dari berbagai sumber dilebur menjadi satu tanpa melihat dari mana asal usulnya, tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya. Setelah semua pemasukan dilebur menjadi satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara.